Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al ulama anal aiza, para kiai, para bunyai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita seluruhnya selalu diberikan kesehatan, yang sakit segera disembuhkan, yang kekurangan segera dicukupkan, yang punya utang segera dilunaskan, yang sedang mencari pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang cocok sesuai dengan keinginannya, yang lagi sendirian segera didapat teman untuk bersama, yang lagi jomblo belum mendapatkan jodoh segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh atau soleha, yang lagi berantem, yang lagi ribut, yang lagi gegeran, yang lagi tentangan, semoga segera dirukunkan, didamaikan. Yang lagi mumet segera dicerahkan pikirannya. Yang lagi galau segera diberikan ketenangan. Yang lagi mencari jabatan segera mendapatkan jabatan yang lebih baik. Yang lagi sibuk mencari harta dunia, mencari kekayaan, segera diperoleh sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Yang sedang berusaha mencari akhirat pun, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmatinya. Yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah sangat sekali tua sepuh, segera mendapatkan husnul khotimah maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orang tua pasti menginginkan semua anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Jadi ukuran kita pada umumnya sukses itu bukan karena akhirat, ya, bukan karena dia jadi anak yang soleh. Kebanyakan ukuran kita itu suksesnya itu kalau dia sudah jadi pegawai, ya, dia sudah jadi dokter, dia sudah jadi insinyur, dia sudah jadi tentara, dia sudah jadi polisi. Itu kita katakan sukses. Sehingga, ya, biasa kalau kita ngobrol-ngobrol misalnya, ya, ngobrol-ngobrol belum ketemu teman misalnya, tanya, assalamualaikum bro, masya Allah, kamu udah punya anak berapa? Alhamdulillah anak saya udah 3. Yo, gimana?
alhamdulillah anak saya 3 itu sudah jadi manusia semua. Loh, maksudnya gimana? Apakah dulu belum jadi manusia? Jadi ukuran jadi manusia itu katanya yang satu sudah jadi pegawai, yang satu sudah jadi polisi, yang satu sudah jadi tentara. Semuanya jadi manusia. Berarti kalau dia tidak jadi pegawai, dia tidak jadi polisi, dia tidak jadi tentara, dia pengangguran, berarti bukan manusia. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sehingga sampai ada satu cerita, ya. Ada satu cerita, saya nggak usah ngomong orangnya di mana, ya. Dia jual kerupuk. Nah, ini cuma contoh aja, contoh yang tukang jual kerupuk, mohon maaf jangan tersinggung, ya. Bisa saja saya kasih contohin yang jual nasi pecel, itu ya, ini contoh juga. Bisa saja saya contohin yang jual sate misalnya, atau bisa saja saya contohin yang jual kue misalnya, kan. Nah, ini udah yang aman yang jual kue aja lah, yang jual kue. Jangan sampai ada yang tersinggung. Contoh. Dia ini jualan kue sudah 20 tahun. Jualan kue di pasar. Maka ada satu orang YouTuber kemarin datang, ya. Kemudian karena jualannya laris, jadi YouTuber ini mau wawancara sama dia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jualannya laris sekali Bapak, ya. Alhamdulillah. Nah, jualan saya udah laris karena saya udah lama jualan. Udah berapa tahun jualan di sini, Pak? Saya udah jualan 20 tahun. Nah, Masya Allah, luar biasa. Anaknya berapa, Pak? Alhamdulillah, anak saya udah 3, ya. Terus anaknya kerja di mana semua, Pak? Alhamdulillah, anak saya yang pertama itu kerja di pengadilan. Ya, anak saya yang pertama itu di pengadilan. Yang kedua di Pemda, ya. Yang ketiga di Kejaksaan. Oh, Masya Allah. Mereka kerja apa di sana, Pak? Ya sama dengan saya, jualan kue juga. Ya. Jadi ukuran kita sekarang itu, manusia itu ukurannya, anak itu kalau dia udah kerja, ya, di pemerintahan. Berarti kalau dia kerjanya bukan di pemerintahan, dianggap bukan jadi manusia, ya. Padahal kan pekerjaannya banyak. Selain di pemerintahan tuh bisa dagang, bisa petani, ya pekerjaan juga, bisa pengusaha, ya mandiri kan, bisa buka bengkel, bisa apa lagi, buka tempat servis misalnya, ya servis apa aja, ya servis komputer, servis elektronika, ya buka bengkel mobil, bengkel motor, bengkel karoseri, bengkel las, bengkel mesin dan lain sebagainya, ya itu semua pekerjaan, ya. Jadi bahkan sekarang ini, ya, dalam dunia digital sekarang ini ada orang yang kerjaannya di rumah aja, ya, dengan digital. Jadi apa? Ada yang jadi reseller, ya. Resellernya nggak tahu reseller mobil, misalnya, ya. Jadi sekali dia bisa menjualkan mobil hanya melalui online dari rumah, pakai HP doang. Satu mobil mendapat misalnya fee-nya 15% atau 10% misalnya. Kalau harga mobil 100 juta, dia sudah dapat 10% dari 100 juta berapa? 10 juta. Cuma duduk-duduk di rumah 10 juta. Dalam sebulan kalau dia bisa menghasilkan menjual mobil sampai 3-4, bayangin aja sebulan gajinya berapa? 30 sampai 40 juta, ya. Padahal dia cuma dalam rumah, nggak kelihatan dia kerja. Ada juga yang endorse, ya, dalam rumah itu endorse, itu, ya, punya TikTok, punya YouTube, punya FB, pengikutnya udah ribuan, ya. Kemudian dia di-endorse oleh salah satu perusahaan, entah itu perusahaan makanan, perusahaan apalah misalnya. Kalau di-endorse, dia jadi menawarkan, ya, mengiklan misalnya, ya. Dia dibayar mengiklan tuh, dia dibayar, ya, per bulan hasilnya berapa. Jadi mereka menggunakan dia sebagai figur iklan, ya, namanya di-endorse, ya. Itu digaji, ya. Luar biasa. Setiap bulan itu dikontrak. Kontraknya bisa saja per bulan, bisa saja per tahun, ya. Kalau per bulan itu bisa saja sampai puluhan juta, kalau per tahun bisa saja ratusan juta sampai miliaran, ya, kalau sudah top, ya, misalnya itu, ya. Seperti itu. Ada juga yang bikin konten itu, ya, bikin konten seperti siapa itu?
yang top sekarang itu Atta Halilintar misalnya, Raffi Ahmad misalnya, ya wah itu hasilnya dalam sebulan ratusan juta cuma bikin konten. Yang dibikin konten apaan? Enggak, karena udah top. Bikin konten sehari-hari, ya bangun tidur disoting, ya main sama anaknya itu disoting, ya cuma gitu aja. Mau ke pasar syuting, dia keluar ngobrol-ngobrol sama anak istrinya, naik mobil terus keluar ke pasar biasa aja, cuma mau beli tempe, beli tahu misalnya, beli daging misalnya, seperti aja kita. Tapi karena dia udah top, ya kegiatan sehari-harinya dia itu di shooting terus, live istilahnya, ya. Live, maka live-nya tuh ditonton ribuan orang, bahkan jutaan orang, ya. Akhirnya pihak YouTube itu naro iklan di situ. Jadi monetisasi namanya. Dimonetisasi sehingga orang-orang, perusahaan-perusahaan yang beriklan kan bayar itu kepada pihak YouTube. Bayar ratusan juta per bulannya. Nah, dari situ pihak yang ditaruh yang berkonten itu maka mendapatkan berapa persen daripada satu perusahaan. Nah, kalau dia YouTube-nya atau videonya itu ada 10 iklan, berarti 10 perusahaan. Kalau 10% misalnya dia dapat dari misalnya biaya iklan satu perusahaan misalnya 200 juta. 10% berarti dapat 20 juta, itu baru satu. Kalau ada 10 perusahaan yang naruh di situ, 10 iklan berarti 20 juta kali 10, 200 juta dalam sebulan. Itu ya, seperti itu pekerjaan orang sekarang ini. Dunia digital ini banyak sekali macam-macam dan semakin luas. Kalau dulu ya belum zaman digital itu banyak cuma pekerjaan dalam manual aja, ya semampu dia aja, paling cuma ya selokalan, semampu dia paling satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu kabupaten, maksimal satu provinsi. Dia mau keliling-keliling nggak kuat karena offline, ya paling hanya apa ya, belum ada yang online seperti ini. Sekarang ini jangkauannya bukan seluruh Indonesia tapi seluruh dunia. Bayangin aja ya, seluruh dunia. Anda bikin konten di sini, masukkan ke YouTube, ya, siarkan ke FB, Instagram, TikTok. Nah, itu yang banyak sekali sehingga seluruh dunia ini melihat di situ. Akhirnya Anda dibayar dengan iklan. Nah, itu ya. Jadi kita ukuran keberhasilan seseorang itu, ya, ukuran keberhasilan seorang anak kita itu bukan hanya dilihat dari keduniaannya saja, ya, tetapi dilihat juga dari agamanya, ya, dari akhlaknya, dari hatinya. Ya. Sekarang Bapak Ibu pilih yang mana coba? Punya anak yang pinter, anak yang berprestasi, ya, punya sekolah sampai dapat titel profesor doktor, ya, sekolahnya beasiswa gratis, profesor doktor, kemudian diambil oleh instansi menjadi orang penting di situ, ya, menjadi pejabat, ya, entah itu militer, entah itu kepolisian, entah itu pegawai, ya. Tetapi baktinya sama orang tua kurang, akhlaknya sama orang tua kurang, nggak pernah memperhatikan orang tua, kurang memperhatikan orang tua karena dalam hatinya itu nggak terlalu apa ya, keimanannya kurang, solehnya kurang, ya, pengetahuan pemahaman agamanya kurang, sehingga dia pikir wah ini hasil saya ini, saya sampai bisa jadi profesor dokter ini karena kepintaran saya ini bisa jadi orang penting, pejabat penting di negara ini karena kepintaran saya. Tidak ada lagi orang lain yang berpengaruh di situ, ya. Padahal justru yang paling berpengaruh atas keberhasilan kita baik itu dunia maupun akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan yang lebih penting adalah orang tua. Karena doa orang tua, karena ridho orang tua, doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia tidak menyadari, sehingga semuanya dengan dia. Akhirnya kepada orang tua kurang diperhatikan, ya. Lebih memperhatikan bojonya, lebih memperhatikan istrinya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan lebih memperhatikan suaminya dibandingkan orang tuanya. Ya, kalau perempuan dengan orang suaminya masih bisa. Karena memang setiap anak perempuan itu ketika dia sudah menikah, nomor 1 adalah suaminya. Orang tuanya masih sudah jadi nomor 2.
Tetapi kalau anak laki-laki, ya tetap nomor satu adalah orang tua, bukan istrinya. Tapi hari ini banyak suami-suami yang takut istri. Sehingga ada persatuan itu, PSTI, Persatuan Suami Takut Istri. Karena takut istrinya, orang tuanya dinomor dua kan. Ya. Ada apa-apa orang tuanya itu, kalau mau ngasih orang tuanya, pelan-pelan diam. Pak, minta kasih uang 100.000 ya, tapi jangan bilang-bilang sama istriku ya, nanti bahaya sayang. Ngumpet-ngumpet kalau mau ngasih orang tua. Takut sama istri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada punya anak bapak yang bodoh, goblok, nggak berprestasi, nggak jadi pegawai, nggak jadi TNI, nggak jadi polisi, nggak jadi apa-apa, cuma petani tok. Tapi dia soleh, ya, sholatnya rajin, ya, bakti sama orang tua bagus, ya. Bapak ibu kemana saja dianterin, ya. Mau kemana saja dia bisa bawa motor, bisa ada mobil, bisa mobil dianterin. Mau ke sawah dianterin, mau ke pasar dianterin, ya. Bapak ibu sakit, dia ada di pinggir nemenin, ya. Bapak ibu dia nemenin di rumah sakit, dia duduk di pinggir nemenin, ya. Malahan dia senang, ya. Yang besuk-besuk itu bawa kacang, bawa roti, bawa lemper, bawa jeruk. Iya, karena yang nunggu orang sakit itu, setiap yang besuk itu dia pasti bawa sesuatu, makanan, buah, ya. Orang yang sakit nggak bisa makan, yang kenyang yang nungguin orang sakit. Yang sakit sendiri kan nggak bisa makan, daripada mubazir dibuang, yang nungguin orang sakit ini nggak habis-habis makan terus kerjanya. Ya. Jadi justru kita itu pasti akan lebih memilih anak kita yang bodoh, yang tidak berprestasi sekalipun, tetapi dia soleh, dia berbakti sama orang tua, dia selalu melihat orang tua, dia selalu menemani orang tua, walaupun dia nggak punya harta. Hanya dengan tenaganya, hanya dengan kehadirannya, hanya dengan kepatuhannya, itu aja kita akan lebih senang daripada punya anak yang pinter, berprestasi, punya jabatan tinggi, tapi karena kesibukan dengan jabatannya itu, dia tugasnya jauh, nggak bisa datang. Kita sakit pun dia nggak bisa datang. Paling-paling cuma gayanya aja. Udah, nanti biaya rumah sakit saya yang tanggung. Ya, kalau dia merasa diri kaya, ya, saya tanggung biaya rumah sakit. Tapi bapak ini susahnya bapak di rumah sakit dia nggak tahu. Susahnya bapak ibu di rumah sakit dia nggak tahu. Penderitaan bapak ibu di rumah sakit dia nggak tahu. Nggak bisa mijitin, nggak bisa nemenin. Ya. Jadi kalau anak ibu semua misalnya punya anak 5 orang, 5 orang semuanya pinter, hebat, berhasil, sukses, punya jabatan tinggi, jauh tinggal sama ibu semua. Ibu sama bapak di rumah cuma berdua doang, ya, mana-mana bereretan, ya, sepi dalam rumah. Yang satu sakit cuma ditemenin bapaknya, bapak sakit cuma ditemenin ibunya. Kalau dua-duanya sakit nggak ada yang nemenin. Alhamdulillah, menjali. Maka pentingnya kita ini bagaimana kalau kita mau punya anak yang soleh dan soleha. Ya, yang pertama kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita dulu, ya. Jadi hukum karma berlaku, ya. Sebagaimana dulu, ya. Ini dicontohkan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Qabil itu orang pertama yang melakukan pembunuhan terhadap Habil. Maka dia jugalah yang sebagai contoh pertama, dalang pertama pada perbuatan pembunuhan selanjutnya. Setiap ada pembunuhan sampai hari kiamat itu dosanya Qabil itu tanggung terus, semakin hari semakin banyak. Ya. Inilah contoh anak pertama yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak menghiraukan nasihat orang tua. Loh, waktu itu Nabi Adam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qabil yang punya saudara kembar dengan Ikrimah, Habil yang punya saudara kembar dengan Labuja, ya. Ikrimah cantik, Labuja jelek. Tetapi harus kawinnya silang, nggak boleh kawin sama-sama saudara kembar. Ya. Qabil punya saudara kembar Ikrimah cantik jelita. Habil punya saudara kembar Labuja
jelek. Tapi karena suruh kawin silang, maka Qabil harus mengawini Labuza, Habil harus menikahi Ikrimah yang cantik. Nah ini Qabil nggak terima, itu ya, karena membangkang sama orang tua dengan alasan, ini Labuza jelek, ini saudara kembar saya cantik, saya tetap mau sama saudara kembar saya. Itu pun diberikan solusi, Allah berikan solusi. Nabi Adam sampaikan berkorban, disuruh berkorban keduanya. Ternyata Habil korbannya dia mencari kibas kambing yang paling besar, yang paling kuat, yang paling gemuk, yang paling terbaik di antara kalau kambing-kambing. Dia peternak, itulah yang dia bawa. Tapi Habil sebaliknya, Habil ini petani, dia cari buah-buahan yang busuk. Dalam pikirannya, ya saya mau bawa pakai buah-buahan yang bagus-bagus, ngapain nih taruh di sana, nanti dia membusuk di sana. Yang busuk aja sekalian kan, nggak ada yang makan juga, gitu kan. Merasa mubazir, merasa sayang mengorbankan buah-buahan yang bagus-bagus. Akhirnya dia korbankan buah-buah yang busuk-busuk. Keesokan harinya ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah korban orang yang ikhlas, yaitu korbannya Habil. Jangan korbannya Qabil yang tidak ikhlas, hanya mengorbankan barang-barang yang busuk dan pertanda dia tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tambah marahlah Qabil, membunuh Qabil, membunuh Habil. Nah ini salah satu anak yang tidak berbakti sama orang tua. Akhirnya apa? Keturunan-keturunannya Qabil itu jelek semua. Asbab dia nggak berbakti sama orang tua, keturunan dia itu jadi keturunan orang-orang jelek semua. Menjadi orang-orang yang tidak berbakti sama orang tua sama dia juga, dan jadi orang-orang yang jelek-jelek, orang-orang yang jahat-jahat, ya. Keturunan Qabil itu jadi orang-orang yang jahat-jahat terkenal itu, ya. Begitu. Padahal Qabil sendiri pasti nggak menginginkan punya keturunan orang jahat, ya. Pasti seburuk-buruknya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua. Pak, Bu, coba, adakah orang tua yang mau ingin anaknya jadi penjahat? Nggak ada. Walaupun orang tua itu koruptor, walaupun orang tua itu penjudi, walaupun orang tua itu penzina, walaupun orang tua itu pemabuk, walaupun orang tua itu perampok, walaupun orang tua itu pembunuh, walaupun orang tua itu penipu besar, penipu ulung, gak ada dia ketika punya anak. Nak, kamu harus jadi seperti bapak ya nak ya, jadi pembunuh ulung, penipu ulung, penjahat ulung ya nak ya. Gak ada. Yang ada tuh malah, nah, kamu nanti kalau besar jangan seperti bapak ya nak ya, bapak udah terlanjur jadi penjahat. Nah, kamu itu jadi seorang, harus jadi orang baik ya nak ya, kamu harus jadi orang yang soleh ya nak ya, kamu harus jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, jadi orang yang bermanfaat bagi manusia ya nak ya. Itu yang ada, bukan sebaliknya ya. Sejahat-jahatnya orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik. Betul apa enggak? Coba. Siapa yang bilang salah? Siapa yang bilang enggak betul? Orang tua sableng itu. Orang tua kalau dia menyuruh anaknya jadi penjahat, sableng. Ya. Jadi karena Qabil, walaupun Qabil menginginkan punya anak yang soleh, punya anak yang baik, tapi anaknya Qabil jadi jelek semua karena hukum karma berlaku. Karena Qabil sendiri tidak taat sama orang tuanya, Qabil sendiri menjadi seorang penjahat, Qabil sendiri tidak berbakti sama orang tuanya. Maka kuncinya supaya mau dapat anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang berbakti sama orang tua, kita dulu, orang tua dulu yang harus berbakti sama orang tua. Kalau orang tua masih hidup, ya senangilah dia, bahagiakanlah dia, ya, sejahterakanlah dia, ya. Kita punya uang penghasilan kita 100.000 sebulan, contoh. Kalau perlu dari 100.000 sebulan itu 2/3%-nya yang kita kasih kepada orang tua kita. Cukup kita sepertiga saja, ya. Cukup kita sepertiga saja dengan kita punya niat lebih baik saya menderita daripada orang tua saya menderita. Lebih baik saya menderita daripada orang tua saya menderita, ya. Lebih baik saya lapar asalkan orang tua saya kenyang. Lebih baik saya makan nasi sama garam asalkan orang tua saya makan nasi sama daging. Sekarang ini kebalikan. Wah, kita ini nggak punya apa-apa ini. Kita makan nasi sama daging, orang tua cukup nasi sama garam aja lah, udah tua. Itu yang jelek ya. Jadi kita itu mengutamakan, jadi orang anak mengutamakan. Kalau kita beli baju yang harga 100.000, usahakan
belikan orang tua baju yang harga 500.000. Lebih baik 5 kali minimal, kalau perlu 10 kali lipat lebih baik. Ya. Kalau kita beli mobilnya itu Honda Jazz, orang tua itu kalau perlu dibelikan mobil Alphard. Jangan kebalikan. Kitanya beli mobil Alphard, orang tua cuma dibelikan sepeda ontel. Ya Allah. Lo anak-anak sekarang gitu, ya. Rumahnya gedung mewah, orang tuanya itu rumahnya gubuk, dibiarin begitu aja. Enggak diperbaiki, enggak direhab. Kemana-mana naik mobil, bapaknya ini jangankan mobil, ya, sepeda ontel aja nggak punya, kemana-mana nyeker, jalan kaki, ya, tinggal di kampung, ya, kemana-mana masih jalan kaki nyeker, ya, sawahnya masih kerja di sawah sibuk, sementara anaknya di kota ini, woi, tinggal di rumah mewah, kesana kemarin dengan mobil Alphard, pejabat dikawal, seneng, padahal di kampung orang tuanya miskin setengah mati, nggak pernah dilihat, ya, paling cuma dikirimin uang 100.000 untuk beli beras katanya. Dikiranya bapak itu mentok lah bang. Kiranya orang tua itu mentok. Jadi itulah bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya anaknya ada yang kelakuannya jelek, kelakuannya buruk, jangan dimusuhin, jangan dimarahin, ya. Karena anak itu adalah cerminan daripada orang tua. Buah tidak pernah jatuh dari tangkai, jauh dari pohonnya, ya. Buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Artinya filosofi ini, kelakuan anak itu ada sedikit mengambil kelakuan kita. Kalau punya anak 5, tidak semuanya menjadi anak yang soleh soleha, tidak semuanya menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Ada satu yang elek, ada yang satu yang jelek. Jangan marah, jangan dibanding-bandingkan. Kamu ini enggak seperti saudara-saudaramu itu loh. Saudaramu itu tuh kok soleh, rajin baca Quran, rajin sholat, sukses, jadi pejabat, jadi kamu ini kok elek, jelek, kamu mimpi apa saya yang lahirkan anak kamu ini. Jangan. Kata-kata kita ini adalah doa. Ketika orang tua berkata jelek kepada anaknya, itu seperti orang tua mendoakan kejelekan kepada anaknya. Ridha orang tua dan ridha Allah. Kata-kata orang tua itu adalah doa, maka orang tua dianjurkan untuk selalu berkata-kata yang baik kepada anaknya, ya. Walaupun anak itu elek, ya, walaupun anak itu jelek, ya nak, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah nak, jadi orang yang baik nak, ya. Kamu sabar ya nak, ya, bertobat nak, jangan ulangi lagi nak, ya. Bapak sama ibu ini kan jadi malu nak kalau sampai kamu berbuat seperti itu, ya. Kasihanlah bapak sama ibu nak. Tetap disayangi dia, berikan dengan pencerahan yang baik, maka dia hati kecilnya akan tersentuh, ya. Kemudian dengan kata-kata yang baik itu merupakan doa, Allah kabul, ya. Ketika kita tetap sayang kepada anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap sayang kepada anak kita juga, ya. Ketika anak kita yang jelek, yang banyak bikin salah, banyak bikin kejahatan, kita marah, kita benci sama dia, Allah juga benci sama dia. Itu sehingga dia semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh daripada jadi anak soleh, ya. Tapi kalau kita tetap, ya, tetap baik sama dia, tetap sayang sama dia, tetap doakan dia dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang pada dia. Satu saat nanti sebelum dia meninggal, pasti Allah akan berikan dia hidayah. Pasti. Entah bapak ibu masih ada, dia dapat hidayah, entah bapak ibu sudah meninggal, dia akan dapat hidayah dan dia akan kembali menjadi anak orang yang soleh dan dia berhasil menjadi husnul khotimah, ya. Kalau bapak ibu masih hidup, bapak kita masih hidup, bapak ibu kita masih hidup, kita lebih utamakan mereka, ya. Kita lebih menginikan mereka, jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Jangan. Kita mengutamakan mereka dengan peribahasa lebih baik saya susah daripada asalkan orang tua senang. Itu. Jangan lebih baik saya senang, orang tua susah, ya biarin aja, udah tua, udah cepat mati lah. Kita ini kan masih muda ini. Dia kan udah lewat senang-senangnya. Sekarang kita yang senang-senangnya, mengutamakan diri sendiri ini nggak boleh. Ya. Nanti anak pun akan seperti itu. Kalau kita seperti itu pada orang tua, maka kita akan dibalas oleh anak kita. Ya. Bukan orang tua yang ngebalas, anak kita yang ngebalas kepada kita. Anak kita nanti yang nggak mau tahu sama kita. Nah ini perumpamaannya seperti ini.
Kalau orang tua kita sudah meninggal, banyak-banyaklah kirim Fatihah, banyak-banyaklah kirim sedekah untuk kedua orang tua kita, ya. Sedekah, zakat, infak, ya. Baca Quran, sholat sunat, zikir, niatkan puasa sunat, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Maka insya Allah kedua orang tua kita akan dapat. Kedua orang tua kita akan terima amal baiknya, terima pahalanya di sana. Maka itu pun menjadi salah satu wasilah untuk menjadi kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya. Tapi apabila orang tua masih hidup, jangan cari mbah dokon, jangan cari wali jauh-jauh, jangan cari kiai yang top-top yang jauh-jauh, nggak usah. Orang tuamu itu adalah wali bagimu sendiri. Karena doa orang tua adalah makbul. Wah, ini ada orang tua masih hidup, nggak pernah ditelateni, nggak pernah dirawat, nggak pernah disenangi. Akhirnya ketika dia mau ingin sesuatu, dia cari kiai, dia cari dukun, dia cari paranormal, dia cari orang pinter katanya, supaya bisa mengusahakan dia sukses, usahakan dagangannya sukses, usahakan usahanya sukses, usahakan jabatannya naik, pangkatnya naik, minta sama orang lain, padahal orang tuanya masih hidup, nggak ditelateni. Padahal kalau dia tahu bahwa orang tua itulah karomahnya paling besar kepada anak, orang tua itulah wali kutubnya anak, itu orang tua, maka senangilah orang tua, layanilah orang tua, ya, beri kesenangan pada dia, kehidupan dia, perbaiki keekonominya orang tua, ya, senangi orang tua, apa yang mau orang tua berikan kepada orang tua. Maka ketika kamu membutuhkan doanya orang tua akan ikhlas mendoakan kamu akan sukses karena Allah akan kabulkan doa orang tua. Allah tidak akan menolak kedua doanya orang tua yang ikhlas ridho kepada kamu. Sebagaimana Allah ridho kepada kamu, maka doa-doa orang tua ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, ya. Kuncinya seperti itu, ya. Jadi jangan kita tidak peduli kepada orang tua, ya. Apa sedikit anak-anaknya yang pinter dikuliahkan, anak-anak yang bodoh, anak yang elek masukkan ke pondok. Ini kebalikan. Anak-anak yang pinter, anak yang berprestasi itulah yang masukkan ke pondok supaya dia menjadi top, supaya dia menjadi orang alim karena pinter. Ini anak yang bodoh, anak yang elek masukkan ke pondok. Tapi kalau anak yang pinter, anak yang baik dikuliahkan. Mikirnya cuma dunia tok, ya. Orang sekarang begitu, mikirnya dunia tok, nggak pernah mikir akhirat. Bahkan ada orang tua yang ngomong itu ketika dia melihat anak-anak di pondok hafiz Quran, ya. Anak masih kecil-kecil itu, masih SD, ya. Tapi dia udah nggak disekolahkan ke SD, masukkan ke pondok, ya. Belajar hafiz Quran. Kemudian pagi-pagi selesai program, mereka waktunya main itu ada keluar main, ya. Dia main voli, main bola kaki, ya. Santai main dengan enak itu. Wah, ada orang-orang tua yang lewat itu langsung, wah, ini kesian amat anak-anak ini, nanti besar mau jadi apa katanya. Kok orang tuanya tega banget nggak menyekolahin anaknya. Mereka nanti besar jadi apa ini? Pikiran orang tua yang ngenas itu, pikiran yang sempit. Lu dianggap anak-anak di pondok itu nanti nggak jadi apa-apa. Ya, anak-anak di pondok itu dianggap nanti nggak bisa cari kerja. Mereka hanya menganggap orang yang bisa cari kerja itu yang bisa sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Katanya itu nanti masa depannya bagus. Tapi anak-anak yang di pondok itu katanya nanti mau jadi apa, mereka kesian. Nauzubillahi min dzalik. Ini pemikiran yang salah. Pemikiran yang harus dirubah. Ya. Justru anak-anak yang disekolahkan SD, SMP, SMA, sampai kuliah, S1, S2, S3 sampai S lilin sekalipun belum tentu dia itu sukses, belum tentu, Pak. Hari ini buahnya itu sarjana narik beca kok. Banyak sarjana jadi tukang parkir kok, banyak sarjana jadi pengangguran kok. Tetapi ibu lihat anak-anak yang dimasukkan di pondok, ya, coba lihat, anak yang masuk ke pondok, ketika dia sudah selesai mondok, dia jadi ustadz. Wah, hampir nggak ada ustadz narik beca, hampir nggak ada ustadz jadi tukang parkir.
rata-rata ustadz itu minimal dipakai di mahalanya nih jadi guru ngaji minimal ya. Jadi guru ngaji. Ada juga dia bisa dipakai di madrasah-madrasah ya. Madrasahnya ribuan, baik yang madrasah yang tradisional, yang salafiyah maupun madrasah yang modern ataupun madrasah negeri dari pemerintah ya. Madrasah ibtidaiyah negeri ya, sanawiyah negeri, aliyah negeri ya, sampai universitas-universitas IAIN, Institut Agama Islam Negeri ya, sampai universitas swasta banyak beramburan. Bukan cuma pondok salafiyah saja, bukan punya pondok tradisional saja, pondok-pondok modern, bahkan madrasah modern banyak sekali. Mereka bisa masuk di situ. Masalah mereka nanti ya selesai kuliah, selesai mondok, nggak punya ijazah SD, SMP, SMA. Gampang Bapak Ibu caranya. Ada paket A, paket B, paket C. Seminggu selesai. Nah iya, mau ambil aja tinggal paket A, paket B, paket C. Udah setingkat SMA. Udah selesai. Ini kuliah, sekarang kuliah apa susahnya, yang penting punya duit. Di rumah aja, nggak perlu ke sana. Yang reguler itu nggak perlu ke sana. Di rumah aja dia online. 4 tahun selesai, tinggal wisuda sarjana. Gitu. Mudah Pak, kalau untuk nuntut ilmu formal itu gampang. Tetapi kalau nggak mondok, bisa nggak di rumah aja pakai internet gini belajar dinianya di internet? Nggak bisa Pak. Ya. Kitabnya Safinatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hikayatul TikTok. Gurunya Syekh Google rahmatullah alaih. Ya nggak bisa Pak. Kalau masalah dinia nggak bisa belajar lewat internet. Harus ada gurunya ya, sanadnya lengkap ya itu. Nah kalau cuma belajar formal bahasa Inggris sekarang banyak di internet bisa ya. Matematika banyak, belajar sejarah banyak di internet, tinggal baca doang, bisa dia pinter ya. Tapi kalau belajar dinia walaupun banyak itu ada di internet lah nggak bisa, nggak paham di situ, nggak ada dijelaskan ya. Harus ada penjelasan ya. Makanya ada kitab sarah, ada kitab matan, gitu ya. Ada kitab matan, ada kitab sarah, di mana yang asli yang tidak ada penjelasan, ada juga yang penjelasan ya. Penjelasan itu pun ada gurunya lagi yang memberikan penjelasan. Kalau enggak ya enggak paham gitu ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu kebalik. Ya, dunia ini seperti rumput Bapak Ibu sekalian. Akhirat itu seperti padi. Contoh, rumput itu kita nggak nanam numbuh sendiri. Tetapi kalau padi nggak kita tanam, nggak akan bisa tumbuh. Ya, coba Bapak Ibu punya sawah sepetak. Jangan ditanamin padi, jangan ditanamin rumput. Didiamin aja. Rumput numbuh sendiri, tapi padi nggak pernah numbuh. Itu padahal nggak ditanamin, rumput itu numbuh sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika Bapak Ibu punya sawah sepetak, ditanamin padi, ya. Wah itu padinya belum numbuh subur, rumputnya udah lebih subur lagi, lebih panjang dari padi-padi, sehingga harus disiangi. Kalau nggak disiangi, padinya nggak akan numbuh lagi, yang tumbuh banyak justru ada rumput. Jadi itu perumpamaan kita mencari akhirat dengan mencari dunia. Kalau kita mencari dunia, akhirat nggak akan kita dapat, sedikit pun nggak ada. Kita dapat dunia, profesor, doktor, pejabat, ya menjadi camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai jadi presiden sekalipun. Kalau kita nggak cari akhirat, akhirat kita nggak akan dapat. Tuh, cuma dapat dunia toh itu. Nah, seperti rumput tadi, rumput toh padi nggak akan tumbuh. Tetapi kalau kita usahakan akhirat, coba bayangkan aja ya. Anak-anak di pondokan ya, kemudian selesai mondok dikuliahkan lagi ke Al Azhar Kairo sana, ke Madinah sana ya, ke mana lagi di Tarem sana ya,
ya, mana mereka lebih banyak lagi kuliah agama di sana, ya, maka itu adalah usaha akhirat namanya. Seperti kita menanam padi namanya, ya. Maka nanti dunia akan datang sendiri dengan terhina, Pak. Ya, udah banyak Ustadz Abdul Somad, ya, kiai-kiai kaya, ya. Mana ada kiai yang miskin, Bu, Pak? Nggak ada. Kiai-kiai itu rata-rata rumahnya bagus, mobilnya banyak, istrinya cantik, bahkan istrinya kadang-kadang 4. Bagus semua, Pak. Nggak ada kiai kere, nggak ada kiai narik beca, nggak ada kiai rumahnya gubuk, nggak ada. Yang ada kiai itu rumahnya bagus, gedung, dan dia punya kompleks pondok pesantren yang besar, yang bagus, punya santri banyak. Itulah, karena apa? Karena mengusahakan agama, dunia datang sendiri. Mengusahakan akhirat, dunia datang sendiri. Tapi kalau yang mengusahakan dunia, ya, memang dia berhasil jadi profesor doktor, memang dia berhasil menjadi camat, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, menteri, ya. Tetapi dia untuk akhiratnya nol besar, ya, sehingga susah, ya. Itu, ya. Jadi ini penting kita mengusahakan akhirat, mengutamakan akhirat dibandingkan dunia, supaya akhirat itu nanti membawa dunia itu, ya. Dengan dunia itu mudah kita akan dapatkan, ya. Tetapi ya ada tetapinya juga ini, ya. Ya. Kalau dia sudah sukses, ya, dia mengutamakan dunianya, kalau akhiratnya nih, kalau sudah berhasil akhirat, dia bisa dunia datang sendiri. Banyak sekarang ini orang-orang soleh yang jadi pejabat, ya, banyak. Kalau dia jadi pejabat, dia akan menjadi pejabat yang amanah, ya. Dia jadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang adil, karena dari awal agamanya baik tadi, ya. Agamanya dibina, mentalnya dibina, hatinya dibina, sehingga dia belajar bekerja dengan ikhlas. Itu. Kalau dia sudah jalankan ikhlas, maka dia akan menjadi pejabat yang ikhlas. Dia jadi pemimpin yang adil, ya. Imamul adil akan mendapatkan naungan Allah di pada mahsyar nanti, yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan imamul adil akan masuk surga tanpa hisab. Gitu, Pak. Kuncinya begitu. Bahkan seorang pemimpin yang adil, ya, seorang bupati, wali kota, gubernur, ya, Kapolda, Pangdam, Panglima TNI, Kapolri, ya, presiden yang adil, dia akan masuk surga lebih dulu dibandingkan kiai. Ya, iya. Karena pemimpin yang adil itu sehari saja dia bekerja dengan adil, ya, wah, itu pahalanya lebih baik daripada seorang ulama yang berzikir, berpuasa sunat, sholat sunat, amalan sunat selama 60 tahun. Bayangin aja, gimana itu? Luar biasa, ya. Luar biasa ini, ya. Pemimpin yang adil itu mempunyai pahala, dan ini yang lebih bagus lagi, ya. Jadi enggak akan surga itu dimonopoli oleh kiai sama orang-orang soleh, sama dimonopoli sama kiai sama ustadz saja, sama bunyai saja, bukan. Kiai dimonopoli sama kiai sama habib saja, bukan, ya. Pemimpin yang adil bisa masuk surga juga lebih dulu. Kemudian pedagang yang amanah masuk surga juga lebih dulu, ya. Semua sesuai dengan profesinya masing-masing dia. Kalau dia menjalankan profesi itu sesuai dengan syariat Islam yang betul, yang baik, maka insya Allah dia juga akan berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya supaya dia bisa melakukan tugasnya itu dengan baik sesuai dengan syariat Islam, agamanya itu dari awal itu yang diberikan fondasi dengan baik agamanya itu, baru dia bisa melakukan itu. Loh, kalau agamanya dari awal itu tidak mengenal agama, tidak ditanamkan dengan baik itu masalah agama, mentalnya ini akan keropos, mentalnya ini akan keduniaan saja yang ada dalam hatinya itu, ya. Seperti itu, Bang. Jadi itu agama itu merupakan fondasi kita, fondasi bagi anak-anak kita. Berikan dia fondasi yang kuat, yang kokoh dengan fondasi agama. Maka nanti ketika fondasinya sudah kuat, bangunan itu mau cakar ayam mau tingkat berapapun,
bangunan itu akan tetap kokoh, Pak. Tetapi kalau fondasinya agama tidak kuat, baru satu tingkat ke atas saja bangunannya akan rubuh gitu. Baru jadi camat aja udah kena ditangkap KPK. Karena korupsi, apalagi jadi wali kota, bupati ya. Mungkin ketika dia berkuasa, dia masih sogok kesana kemari punya duit. Bisa belum? Kan 5 tahun satu periode. 2 periode 10 tahun dia berkuasa lagi, belum ditangkap KPK. Tapi begitu dia tidak bisa berkuasa lagi, tahun ke-11 begitu dia lengser dari jabatannya, langsung dicokok KPK. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak apa seperti itu ya. Ketika dia masih menjabat, mungkin KPK masih disogok-sogok sama dia, kejaksaan masih disogok-sogok sama dia, polisi masih disogok-sogok sama dia. Jadi belum dicokok. Mereka nunggu waktu kalian lengser. Setelah udah lengser baru dicokok. Nah, ini udah nggak punya jabatan ini, udah nggak punya kekuasaan apa-apa ini. Duitnya juga pasti udah nggak ada ini, udah kurang, cokok dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bagaimana supaya kita itu mempunyai anak yang soleh dan soleha. Tetapi kalau tidak semuanya anak kita jadi soleh dan soleha, adapun walaupun ada satu yang tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, tetaplah sabar, tetaplah kasih sayang kepadanya, tetaplah membina, mendoakan dia, ridho kepadanya, agar Allah pun tetap ridho kepada dia juga. Maka dia lambat laun pasti akan diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, tak ada api yang tak berasap, tak ada hidung yang tak berupil, tak ada bokong yang tak berentut, tak ada mata yang tak berbelek, tak ada bantal yang tak beriler. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci bagi kita ya itu ya, yang pertama. Kemudian jangan berikan anak kita itu makanan yang subuat. Yang subuat aja jangan, apalagi makanan yang haram. Karena makanan yang subuat atau makanan yang haram akan mempengaruhi darah daging. Dia akan menjadi darah daging ini, darah dagingnya ini menjadi subuhat, darah dagingnya menjadi haram, mempengaruhi mental hatinya, sehingga hatinya itu akan menjadi buruk. Karena hatinya ini diisi oleh hasil-hasil makanan haram, minuman haram ya. Bu, Pak, minuman haram itu atau makanan haram itu, minuman haram itu bukan hamar, bukan saja hamar, bukan saja minuman keras, bukan saja alkohol. Makanan haram itu bukan cuma babi, anjing, daging babi, daging anjing, bangke, bukan cuma itu. Makanan yang haram itu adalah makanan yang halal, seperti roti, daging, buah-buahan, tetapi belinya dari hasil yang haram. Uangnya yang untuk membeli itu dari hasil korupsi, hasil nipu, hasil meras orang, hasil ngerampok. Jadi uang dari hasil-hasil itu dibelikan makanan, makanannya jadi haram. Walaupun makanan itu halal. Dibelikan beras, berasnya jadi haram. Ya. Dibelikan beras dimakan oleh keluarga, dibelikan oleh anak istri jadi makan barang yang haram. Kelihatannya halal, orang beras kok. Ya kan? Oh, mana haramnya? Uang beras, daging sapi, daging kambing, daging ayam, tahu, tempe. Di mana haramnya? Halal semua. Tapi uang yang membelinya itu hasil ngerampok, hasil korupsi, hasil judi, hasil nipu, hasil meras. Ya itu. Kalau pedagang hasil ngapusi, ngebohongin pembeli, ya, mengurangi sukatan,
mengurangi timbangan ya. Katanya ini 1 kilo, padahal cuma 9 ons atau 9 ons setengah. Ya. Atau yang baik-baik yang taruh di atas, yang busuknya di tengah-tengah, di bawah supaya nggak kelihatan. Gitu ya. Ketika diambil sama pembeli dibawa pulang di rumah, sampai di rumah pembeli buka, wah ternyata di bawah banyak yang busuk. Nipu. Hasil dagangan yang nipu, orang yang berdagang dengan hasil nipu, hasil dagangannya itulah haram. Dikasih makan anak istri, maka anak istri makan makanan yang haram. Itulah yang disebut makanan haram yang tanpa kita sadari. Kita taunya oh halal. Memang halal, orang nasi kok, beras haramnya di mana? Halal. Daging kambing, daging sapi kok nggak ada satu hadis firman yang menyatakan daging sapi, daging kambing itu haram. Nggak ada. Nggak ada yang menyatakan hadis firman ataupun ijma ulama sekali menyatakan beras itu haram. Nggak ada. Tetapi kalau beras itu dibeli dari hasil haram, dari hasil uang haram, maka berasnya jadi haram. Gitu, Pak. Ya. Itu. Jadi pertama, jangan berikan anak-anak kita itu makanan yang subuhat, sekalipun apalagi yang haram. Ya. Subuhat aja nggak boleh, karena subuhat itu renang-renang, ragu-ragu di antara haram dan halal. Tapi nggak jelas, haram enggak, halal enggak, tengah-tengah ragu-ragu. Itu namanya subuhat, remang-remang. Ya. Nah, kalau halal juga enggak, haram juga enggak, maka dia akan cenderung ke barang yang haram. Gitu, karena enggak masuk ke halal. Kalau enggak masuk ke halal berarti dia cenderungnya ke haram. Itu, walaupun dia di tengah-tengah antara halal dan haram, enggak jelas dia. Kalau enggak jelas, ya namanya enggak jelas, berarti kan enggak bisa halal gitu. Lah kalau nggak bisa halal pasti haram. Hanya kata halusnya aja bilang subuhat, nggak jelas. Tapi kasarnya haram. Itu. Nah iya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, jadi ya itu cukup pembahasan saya hari ini tentang bagaimana kita bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Ya, kuncinya yang pertama, ya masih ingat yang pertama, muliakan kedua orang tua kita, bahagiakan kedua orang tua kita, senangkan kedua orang tua kita kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, banyak-banyak kirimin dia Al-Fatihah, banyak-banyak kirimin dia amalan-amalan. Ngaji niatkan pahalanya untuk orang tua kita, zikir niatkan pahalanya untuk orang tua kita, sedekah niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Apapun yang kita kerjakan, amal-amal apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk kedua orang tua kita, maka pahalanya akan sampai kedua orang tua kita. Kita juga nggak kekurangan dari pahala tersebut. Jangan takut pahala bapak nggak dapat. Wah, nanti saya kalau kirim kepada orang tua saya nggak dapat pahalanya. Enggak, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Adil, dan Allah itu Maha Kasih Sayang. Loh, kalau manusia, contoh, manusia ini ngirim uang 100.000, saya kirim uang 100.000 ini untuk orang tua saya. Ya, saya udah nggak dapat, kehabisan uang. 100.000 nya udah kasih orang tua saya. Itu manusia beda. Kalau amalan Allah ini kita niat kirim Al-Fatihah, kita niat pahalanya untuk orang tua kita dapat pahala Al-Fatihah, kita juga dapat pahala Al-Fatihah tanpa mengurangi pahala yang kita dapat. Itu keuntungannya amal-amal akhirat itu, amal-amal agama itu, keuntungannya seperti itu, ya. Kejarlah dunia, belum tentu kau dapat. Kalaupun kau dapat, belum tentu banyak, ya. Belum tentu. Kalaupun banyak, tidak akan lama kau dapatkan, paling 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu lenyap, hilang, tidak akan kekal. Tetapi kalau kamu kejar akhirat, sudah pasti kamu akan dapat. Ya kan? Rasulullah SAW sudah berjanji kok, satu subhanallah akan Allah tumbuhkan satu pohon emas di surga. Nah, itu ya. Itu baru satu subhanallah, itu janji pasti dan pasti. Cuma belum bisa dikasih sekarang, ya. Belum bisa dikasih sekarang. Jadi kejarlah akhirat, sudah pasti kau dapat. Bukan cuma kau dapat,
pasti dapatnya banyak lagi. Bukan cuma banyak, bahkan dia akan puas. Kamu akan puas dengan apa yang kamu dapat. Bukan cuma puas saja, tapi puas selama-lamanya. Itu akhirat, ya. Jadi dunia ini hanya sementara, ya. Ya. Akhirat itu puas selama-lamanya. Satu, subhanallah, Allah bangunkan satu pohon emas di dalam surga. Bagaimana kalau sehari pagi sore, subhanallah, 100 kali pagi, 100 kali petang, udah 200 kali sehari. Maka dalam sehari dibangunkan 200 pohon emas di surga. Bagaimana ibu, bapak ibu kalau punya pohon emas, satu pohon emas saja di dunia ini, bapak ibu akan kaya raya. Satu pohon emas saja kamu di dunia ini, pohon raya, daunnya aja emas semua, baru dijual daunnya saja, dijual udah kaya raya. Belum lagi kalau dia punya buah, belum lagi rantingnya, belum lagi tangkainya, kaya raya ibu punya satu pohon emas. Ini dalam sehari dia punya 200 pohon emas. Kalau 200 kali subhanallah, pagi 100 kali, sore 100 kali, sehari 200 kali subhanallah. Kalau 10 tahun istiqomah seperti itu, 200 kali 136 kali 10 tahun. Berapa saya sendiri nggak bisa hitung. Hitung sendiri. Cuma pahalanya belum dikasih Bapak Ibu. Pahala akhirat itu kalau dikasih kepada kita, satu orang saja yang punya pahala dikasih baru satu orang, hancur seluruh dunia ini. Yang menderita seluruh manusia dan binatang yang tinggal di dunia ini langsung hancur dunianya. Berarti jutaan orang di seluruh dunia ini ada sekitar 7 miliar manusia. Ya, 7 miliar manusia ini akan binasa semuanya gara-gara Allah berikan satu saja pahala orang, satu orang saja yang punya pahala baru satu amalan. Ya, contoh, Rasulullah SAW telah bersabda, 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh pahalanya akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu. Coba kalau langsung dikasih sekarang, 7 miliar manusia di dunia ini akan musnah. Berikut dunia ini akan hancur. Kalau baru dikasih satu orang punya pahala 1 kali sholat sunat 2 rakaat sunat qobliyah sebelum subuh. Bagaimana kalau dia sudah 20 tahun? Berapa banyak? Kalau diberikan hancur dunia ini, bersekali hancur. Makanya Allah tangguhkan, nanti dikasihnya di alam akhirat yang luas sana. Alam dunia ini sempit Bapak Ibu. Sebagaimana orang manusia itu berada di alam rahim, sempit di alam rahim itu, ya. Ketika bayi 4 bulan 10 hari Allah tiupkan ruh ke dalam sang cabang bayi, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Terjadi komunikasi antara Allah dengan sang cabang bayi. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Sang cabang bayi menjawab, qalu bala sahidna. Bala sahidna, jawaban daripada sang cabang bayi. Ya, saya sudah menyaksikan. Maka saat itu setelah bermusahadah antara sang cabang bayi dengan Allah, Allah langsung memberikan kepada dia itu 3 perkara. Disampaikan kepada Allah, kamu nanti akan dapatkan rezeki begini. Kamu nanti jodohnya si ini. 1 sampai 4. Kamu nanti ajalnya kamu nanti karena ini. Nah itu. Allah langsung janjikan kamu nanti akan aku berikan rezeki, bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah, bisa punya laptop, bisa punya HP mewah, bisa punya barang-barang mewah, bisa punya perusahaan, bisa punya uang banyak ratusan. Terus kamu bilang, kasih sekarang aja ya Allah, jangan tunggu nanti, sekarang. Allah janjikan itu nanti di alam dunia baru Allah kasih, tapi kamu mintanya di alam rahim sekarang. 1 buah HP saja nanti Allah kasih di alam rahim. Hancurlah perut alam rahim itu. 1 HP baru masuk ke dalam sini, yang kecil itu masuk ke dalam, sakitlah ibu itu, perutnya kemasukan HP. Ya, seksara sakit, lama-lama perutnya pecah. Apalagi kalau 1 mobil Alphard. Allah janji kamu nanti setelah kamu di dunia, setelah kamu umur sekian, aku akan berikan rezeki kamu bisa mempunyai mobil Alphard. Sekarang saja ya Allah kasih ya Allah. Maka Allah kasih sekarang mobil Alphard.
Bisa nggak mobil Alphard dimasukin ke dalam perut? Yang ada mobil Alphard, perutnya digiling sama mobil Alphard, hancur perutnya itu. Begitu juga pahala kita untuk alam akhirat nanti. Alam dunia ini kecil. Perumpamannya seperti alam rahim tadi dengan alam dunia. Alam rahim yang kecil tuh nggak bisa muat laptop satu pun nggak bisa muat. Apalagi satu buah motor, yang motor butut itu mau dimasukin dalam perut yang nggak bisa, hancur. Baru bannya masuk aja perutnya udah hancur. Seperti gitu di alam dunia ini itu pahala kalian, satu orang punya pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak bisa dimasukkan ke alam dunia, hancur alam dunia ini. Disimpanlah di alam akhirat yang lebih luas sana. Nanti setelah kamu sudah sampai di akhirat sana, baru Allah berikan. Ketika kamu dalam keadaan sakratul maut, Allah perlihatkan. Ya. Dalam keadaan sakratul maut Allah sudah perlihatkan, ini loh pahalanya kamu dulu sodako ini loh pahalanya. Langsung kamu orang yang sakratul maut itu senyum-senyum melihat pahala itu, ya Allah senang banget ya Allah, senyum-senyum ya. Terus Allah perlihatkan, karena pahala kamu ini loh, tempat kamu di surga ini loh, cantiknya bidadari ini loh, istanamu ini loh, tempat surgamu ini loh. Senang melihat orang yang sakratul maut, langsung melihat ke atas begini, senyum-senyum dia, senyum-senyum, blek habis ya. Senyum-senyum langsung malaikat Ijrail nyambut jawanya pelan-pelan, nggak kerasa itu senyum-senyum langsung selesai. Itu. Tapi kalau kamu nggak punya amal soleh, ya, bawaannya cuma jahat, nyolong, nipu, zina, maksiat, maka dosa-dosa itu ketika kamu sakratul maut diperlihatkan oleh Allah. Ini loh dosa kamu ketika maksiat, ini loh dosa kamu ketika nyolong, ini loh dosa kamu ini loh ajab tempat kamu di neraka ini, ajabnya ini. Sehingga orang yang sakratul maut, yang punya berdosa dalam sakratul maut, dia melihat ke atas sambil teriak-teriak, takut dia, ketakutan, drengkek ya. Mau ditarik sama malaikat maut, malaikat Ijrail ini mau narik nyawanya, dia nggak mau ditarik paksa, trek, seperti orang digergaji gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya lagi ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ini sudah waktunya ya. Saya rasa cukup sekian ya. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan dan kesalahan saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada hadirin sekalian ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur itu panjang, nanti boleh diundang dan kita ketemu lagi ya. Ya Allah Akbar, kita tutupin dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa la tafaqur wa tafarruqana min ba'di tafarruq ma'suma wa la taj'al minna saqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma iftah li ababal khair wa abwar rahmah wal barakah wal rahmah wal barakah wal rizqi wal barakah wa khairah. Wa Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.